Halo semuanya, hari ini gua mau ngobrol bareng Muhammad Riyadi Ramadan. Halo, Ram. Halo, Mam. Ya. Gimana kabarnya, Mam? Sehat, alhamdulillah. Lu Ram, kesibukannya apa nih sekarang-sekarang? Sekarang Selain main game. selain main game, sekarang paling sibukan saya bantuin orang tua gitu. Oh, dealer motor. Ya, selebihnya sibuk aja sih. Iya, iya. Namanya apa gitu dealernya? Siapa tahu kan penonton ada yang mau nyari Boleh. motor. Jangan lupa guys ya. Apa namanya? Penonton yang ada di rumah kalau pengen cari motor ke Firdaus Motor aja. Lokasinya di mana? Lokasinya Kampus Sumur Bandung, RT1. Selain ngebantu orang tua di bidang showroom motor ini, lu kesibukannya apa aja, Ram? Kesibukannya ya biasa, ngelamun, Oh, ngelamun. ngayal. Wah, emang itu kesibukan ya, emang itu kerjaan lu gitu. Iya, jadi menghayal itu sesuatu yang paling diimpikan. Oh, diimpikan. Maksudnya menghayal apa nih lu? Ya, semua orang juga tahu karena semua orang memiliki hayalannya masing-masing. Oh, mimpi lah gitu. Iya. Ya. Mimpi ya, bener. Kalau mimpi kan harus tidur dulu. Kalau menghayal kan kita Iya lagi bener. Ya, menghayal kan nggak perlu kita merem. Iya. Yang penting kita berhalusinasi. Iya. Gitu. Yeah. Terus Imam kesibukannya? Gue kesibukannya selain jadi budak korporat ya, gue kesibukannya kayak nonton film, nonton YouTube gitu kan. Terus soalnya kalau sibuk di chattingan kan nggak mungkin, soalnya nggak ada yang ngechatting, sepi HP-nya. Jadinya kesibukannya kayak gitu, kayak nonton YouTube, main sosmed. Ya paling begitulah gue. Kedepannya mau buka lowongan? Lowongan apa nih? Chat 100.000 ngechat. Oh, enggak lah kayaknya. Udahlah, mendingan kita datang sendirinya aja chat mah. Kirain mau promosi, kan ini mau bulan puasa. Siapa dulu mau ngingetin bangun sahur 20.000 gitu. Oh iya bener. Cuma udah ada orang tua sih yang gitu. suka ngebangunin, gampang. Enggak, maksudnya Imam promosiin ke orang lain. Mau dibangunin sahur enggak? 50.000 bangunin sahur. Oh, guenya gitu Iya, yang ngebangunin orang. iya. Oh, boleh. Jadi sesuatu itu harus menjadikan uang. Iya bener. Di zaman sekarang emang gak apa-apa harus jadiin uang ya. Bener. Cuma kadang bangun sahurnya dibangunin sama kita ya. Bangun sahurnya dibangunin sama kita, tapi bangun rumah tangganya sama orang lain. Gimana tuh, Ram? Jadi percuma lah gitu ya. Mending kita yang ada di rumah aja, orang rumah aja yang ngebangunin. Oh iya, lu kan sering main game gitu ya, Iya, sering mabar lah sama gua yang main Mobile Legend itu. Terus lu selain main Mobile Legend itu main apa aja, Ram? Banyak sih. Ya buat meluangkan waktu ya. Menyisahkan waktu, jadi paling main Genshin. Oh, Genshin. Main PUBG, eFootball juga main. Oh, masih main lu eFootball? Ya. Gua udah enggak. Kalau yang Car X Street itu masih? Car X Street udah enggak. Oh, udah enggak. Udah uninstall enggak? Udah uninstall. Bagus. Ya soalnya gua juga udah uninstall semua eFootball, gua udah uninstall. Tapi yang paling penting itu main game itu sambil sama temen sih. Oh, mabar. Lu biasanya mabar kayak di rumah masing-masing atau ini kita kumpul di titik ini nih main mabar? Ya tergantung teman-temannya sih. Oh, kondisional aja. Iya, gitu. kalau teman-temannya free ya kita nyamperin gitu. Kalau nggak free ya di rumah masing-masing. Atau di tempat mana lah. Ya benar. Yang penting kan bersinergi kalau ibarat game mah. Iya. Benar. Nyebat aja dulu, kita nyebat dulu guys. Oh iya. Mulut cepet-cepet nih, kembal yuk. Nantinya dulu deh kayak. Aman. Oh iya. Lu pertama kali main game nih. Ya. Main game selain di PS lah ya, di rental PS gitu ya. Di Android khususnya. Enggak. Di handphone. Iya, di handphone lah, di handphone. Game apa lu? Yang awal banget ya. Awal di handphone tuh kalau nggak salah offline ya. Iya, offline aja dulu. Yang offline tuh Subway. Ya. Oh, berarti lu udah masuk Android? Iya. Oh, berarti lu pas game Java belum pernah? Oh. Paling dulu tuh Godopar mini itu tuh di Java tuh ada tuh. Oh, di Java. Iya, kayak mirip Godopar. Assassin's Creed kan? Iya, benar. Gua main. Gue di game Java
dulu ada bola, real football gitu, real football. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang ngomongin HP nih. HP pertama lu apa? HP pertama kayaknya Sonic sih. Sony? Sony apa ya? Sony ya? apa Sonic nggak tahu tuh, lupa tuh. Kalau Sonic sih yang warna biru. Iya. Sony kan animasi kayaknya. Kalau nggak salah. Gamenya ada gamenya. Oh Sony lu pertama, Sony Ericsson. Udah canggih, udah mantep. Gue pertama punya HP tuh kayaknya kelas 6 SD gue. Baru itu pun bekasan ya. HP Nokia jadul gue, yang nggak berwarna gue. Yang cuma modal pakai kartu Tri, sekali SMS gratis harian. 500 perak tuh waktu dulu. Itu kan HP pertama. Nah, HP pertama lu apa yang di Android? Apa yang udah layar sentuh lah? Yang udah layar sentuh. Yang udah bisa kayak apa ya, YouTube gitu, game Android gitu. Kalau nggak salah kalau Android Oh, tuh. ini apa sih namanya? Andromax. Smartfren. Iya, itu. Yang kita tadinya kartu M3 kalau nggak salah 3. Jadi Smartfren. Jadi Smartfren. Karena Smartfren karena dia Andromax. Andromax. Gue pernah megang, cuma bukan HP Android pertama gue. Kalau HP pertama gue sih Samsung Galaxy Young. Dulu satu SMP gue, bekasan abang gue. Galaxy Young. Habis dari Galaxy Young, karena Galaxy Young kan cuma RAM berapa? 1 GB kalau nggak salah. Yang cuma aplikasi Facebook doang udah nge-lag kayak sampah banyak. Akhirnya gue ganti ke sama Smartfren Andromax C3 gue dulu. Tadi kan lu game offline lu kayak Assassin, Subway. Emang di Java ada? Enggak, maksudnya kan yang Android. Oh berarti, nah sekarang game Android lu yang pertama lu mainin game apa tuh? Yang online? Yang online, ya. Yang online paling COC ya awalnya. COC awal. Sampai sekarang masih main. Oh masih. Gua udah lama gue nggak main. SMP doang kayaknya gue main COC. Jadi kalau dibilang sepuh, veteran. Offline. Iya. Veteran. Jadi pemain lama. Sampai sekarang main. Sekarang sampai berapa TH? Sekarang TH-nya kalau nggak salah sampai 18. Dulu itu pertama 12 atau 11 gitu ya? Dulu 11. Oh 11 ya paling tinggi ya? Awal-awal itu kayaknya 10 kalau nggak salah. Gua terakhir main itu sampai TH 11 atau 12 gitu. Ya gua terakhir itu udah nggak main-main lagi karena udah nggak rame. Nah apa sih rame-rame laginya ke ML, Mobile Legend. Akhirnya gue ikut nih pas SMA karena anak-anak apa sih teman-teman gue pada main ML, gue main lah akhirnya walaupun gak jago-jago amat. Dan lebih lucunya lagi nih, gue main Mobile Legend cuma kayaknya sehari apa seminggu gitu pas install pertama, karena gue pas waktu main menjelang maghrib. Kan biasanya kan game ada di pause dulu ya, diberhentiin dulu, bisa dilanjutin nanti. Nah gue pertama kali main ML, kata gue kok ini main harus sampai beres itu, entah itu lu kalah atau menang. Dan akhirnya di situ udah azan maghrib, gue akhirnya ini game apaan, gue keluarin. Akhirnya gue uninstall langsung gue udah. Dan kembalinya lagi itu main udah beberapa tahun kemudian. Nah ngomongin ML, lu pegang role apa, Kam? Untuk saat ini apa dulu pertama pertama main tuh kayak Pascol, pakai Mia mulu. Oh kiblat tuh Pascol dulu. Mia terus. Terus sekarang sih paling megang role-nya jungler lah, assassin. Tapi lu main ML kan pernah ikut turnamen gitu kan? Iya. Nah pertama kali lu ikut turnamen itu ke daerah mana? Pertama itu ke Kresek. Oh Kresek. Langsung jauh juga ya? Kresek itu pertama Kelapa dulu kalau nggak salah, Kelapa. Oh Kelapa sini. Kelapa juara 2, ke Kresek juara 3. Habis itu ke Serang. Langsung jauh juga. Dan di situ lu langsung juara apa emang lu gagal di awal-awal? Alhamdulillah pas pertama di Kelapa itu juara 2. Oh juara 2. Langsung. Kresek? Di Kresek juara 3. Oh malah turun. Turun. Karena lebih luas ininya kan daerahnya.
ke Serang turun lagi ke 4. Gitu. Oh, berarti lu belum pernah ngerasain juara 1 gitu di Belum. turnamen gitu. Ya, Jadi masih penasaran ya. diduain terus. Buat lawan-lawannya gimana, Ram? Lawan-lawan Apa? Nah, untuk lawan-lawan standar sih, standar pemain-pemain biasa Daerah gitu lah ya. pemain daerah Belum standar. kelas yang nasional ya. Iya, mungkin penjoki nggak ngambil recehan. Recehan lah. Penjoki ngambilnya di atas Dia prize kan- poolnya 10 juta. Iya, dia kan ngambilnya pasti yang turnamen nasional lah. Iya, kalau receh-receh kan prize poolnya cuma 1 juta 2 juta dia gak ngambil pastinya. Makanya Kata dia lebih gedean jasa gue, bayar jasa gue daripada turnamen. iya. Tapi dan benar waktu di Serang lawan Onik, Ram. Lawan Oni. Oh, dia pemain-pemain MDL, dia main Oh, MDL. MDL. Cuman kan dia kayaknya nggak masuk roster kayaknya, pemain cadangan doang itu kayaknya. Digimon juga sempat main tuh kalau nggak salah. Di Serang ya, Digimon, penjoki. Digimon, Ternyata- namanya Digimon. Nama ternyata- ininya ID-nya. Iya, ternyata dia ada gitu di Serang. Ternyata Ah. penjoki masih ngambil nih Oh. recehan 3 juta prize poolnya. Berarti dia belum ini kali masih nyari beras lah. Iya. Di turnamen kecil. Aduh. Oh iya, lu berarti kalau ikut turnamen baru Mobile Legends lagi apa emang ada permainan lain yang ikut turnamen? TPS gitu? PS sih banyak, cuman nggak Bola, tertarik kali ya. Nggak Oh. tertarik. Oh, belum pernah lu? Belum pernah. Nggak tertarik sih ke situnya. Karena kan kalau bola kita head to head. Jadi 1 lawan 1. Iya. Gitu. Oh, lu nggak tertarik di game? Iya. gitu? Kalau 1 lawan 1 tuh saya grogi. Barengnya Oh. grogi. Nggak pede lah, nggak pede. Kalau kita Ya itu emang grogi kan emang nggak pede. iya iya Tanpa lu ngejelasin juga emang lu grogi. nggak pede gitu, nggak pede banget gitu kalau Ya. head to head gitu. Oh, ketemu langsung. Kalau Emang bedanya di ML itu? ML kan kita berlima. Oh, berlima. Duduk bersama 5, komunikasi yang baik, ngatur strategi yang baik gitu. Jadi kan kita berjuang bersama. Oh, berjuang bersama. Iya sih. Jangan kita yang berjuang, dianya malah enggak. Kan sakit itu kayak gitu. Aduh, emang. Kita yang berjuang, dianya yang bersama yang lain. Iya, kita udah mati-matian berjuang. Udah kayak lagu For Revenge berarti. Iya. Sudahlah Asik. kali ini ku berserah, kehilangan mahkota. Kau dan dia pemenangnya. Asik. Lagu mood banget nih, mood berat. Kalau boleh tahu, lu sekolah itu lulusan tahun berapa, Ram? Yang mana dulu nih? Dasar? Oh, enggak, SMA aja yang terakhir aja. Terakhir ya. Yang terakhir tuh MA ya, Madrasah Aliyah ya. Oh, lu masuknya Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu tahun berapa ya? Covid kalau nggak salah, 2020. 20 tahun ajaran 1920 ya. Nah, itu kan zaman Covid lu lulus. Iya. Berarti sekolahnya lu ngalamin yang Zoom gitu. Enggak, belum. Itu pas awal-awal Covid. Oh, jadi belum diterapin kayak Belum gitu diterapin. ya. Iya, benar-benar. Jadi pas lulus, kalau nggak salah Covid tuh. Jadi lulus dulu baru ke Covid. Jadi belum pernah ngerasain. Jadi pas awal itu UN yang dihapus lah kalau nggak salah. Oh, udah nggak ada web. Ya udah nggak ada UN. UN yang dihapus tuh. Berarti lu nggak ngalamin study tour, apa emang study tour tetap jalan? Study tour jalan. Oh, jalan, cuma udah pakai masker semua. Iya. Pakai study tour nggak pakai masker. Lu study tour tahun berapa? Study tour tuh awal masuk Aliyah Kelas. kelas 1. Oh, lu study tournya di awal? Di awal. Study Enggak, tour di awal. yang suka yang kayak perpisahan gitu. Itu bukan study tour. Oh, apa? Oh, bukan study tour ya? Iya, kalau Apa study ya tour kan disebutnya? kita belajar sambil Oh iya, benar. iya kan tadi kan Iya, belajar. study ya, kita. benar. Iya, maksudnya untuk jalan-jalan kelas 3 tuh perpisahan. Nah, kalau untuk jalan kelas 3 perpisahan itu kita kayaknya dulu sempet kayaknya pakai masker apa enggak ya, lupa. Kemana itu kalau boleh tahu? Ke Jogja. Jogja, Candi, Iya. Kita Marlboro, Iya. Malioboro. iya, Marlboro dong. Iya benar ya benar. Iya benar Malioboro ya. Sama berarti gua juga kalau gua kan emang sebelum Covid gue. Gue 2017 gue ke Jogja juga, gue Semarang, Jogja sama Magelang. Iya, Magelang. Terus ada momen apa aja tuh Jogja tuh? Momen Wah, kalau orang-orangnya gitu sama siapanya gitu. wah kalau itu sih
gue nggak bisa cerita Oh, ya. privasi gitu. Iya, Ya, memang privasi. boleh, nggak boleh ceritakan. Nggak bisa. Gue yang momennya kebanyakan hujan gue karena Desember gue berangkatnya. Desember. Terus oh ya ada kejadian yang nggak enak lah, musibah lah, bisa disebutin musibah. Bis yang gue tumpangin itu nabrak mobil. Oh, Akhirnya kaca depannya itu pecah dan kita berhenti ngurus itu dulu dan kita ditaruh di pom bensin daerah mana gitu lupa. dialihkan gitu ganti. Iya ganti bis, Oh. mau ganti bis. Itu jam 1 apa jam 2 gitu. Pokoknya Siang, beres-beres malam. malam itu, mana lagi ngantuk-ngantuknya, Iya. ngurus-ngurus bawa barang lagi, bawa barang-barang yang kita bawa gitu dari rumah. Terus beres-beres itu kayaknya jam 4 atau jam 5 gitu. Lama banget itu ya. Kan bisnya dari Jakarta kan ke Jawa Tengah kan butuh berapa jam kan. Itu pun cepet lah. Dan habis itu gue di Semarang sampai di Akademi Polri kalau nggak, polisi ya, Akpol di Semarang. Nah, kita dikasih apa ya? Studi pembelajaran oleh polisi itu. Makan di situ, makan pertama, terus habis itu ke Prambanan kalau nggak salah. Kita ke Prambanan udah mulai gerimis, waktu udah kayak sore gitulah, sore. Prambanan gerimis, beres cabut ke Malioboro hujan deras parah dan ya nggak lama di Malioboro karena hujan, akhirnya ke hotel, udahlah tidur gitu kan. Besoknya kita ke Borobudur. Kayaknya habis dari Borobudur ke makam Soeharto apa Soekarno gitu, lupa gua. Tapi gua karena gua kebanyakan sih ketinggalan rombongan gue karena nggak ikut juga tuh, gara-gara boker gue. Pengen berak gue pas orang-orang kan naik parkiran bis harus naik kayak angkot gitu lah, mobil-mobil kecil ke makamnya. Nah gue di WC ketinggalan karena gue berak. Ya, itu hal yang penting sih. Penting Iya. banget itu, nggak bisa ditahan. Bener. Gitu. Ada orang dari perjalanan juga ngebut, wah kirain mau ngapain nih ngebut nih, buru-buru. Taunya mau boker. Wah, Kadang orang juga nih ada orang inget ke masjid nih, mampir ke masjid cuma ke toiletnya doang. Iya. Oh, di sekolah lu ada momen-momen apa kayak hal-hal yang nggak bisa dilupain lah sama lu pas zaman-zaman sekolah? Paling kumpul-kumpul sama temen doang sih ya. Oh, yang lu kangen. Tapi gue denger yang lu cerita kan kayak lu masuk sekolah aja jam berapa, jam 9 atau jam 10 gitu kan. Itu kan bukan sekolah, itu lebih ke apa sih gitu. Ya gimana mau dapat momen di sekolah. Karena teman-teman saya juga sekolahnya bukan ke sekolahan, Oh, bukan ke sekolah. tapi ke warung dulu, ngopi dulu, biasa makan gorengan dulu. Jam 10 masuk, yang pada istirahat kita masuk. Tidur lagi di kelas. Oh, ngomongin kopi nih, kan lu ngopi di warung, berarti lu merokok dong? Enggak, pas aliyah tuh nggak ngerokok. Oh, pas sekolah. Jadi pas setelah lulus kerja dulu, nah udah kerja baru ngerokok. Kalau sekolah kagak ngerokok. Jadi teman-teman mah ada yang ngerokok, ada yang enggak gitu. Berarti pertama kali lu ngerokok itu udah kerja. Udah kerja, soalnya kan lebih enak duit sendiri daripada duit orang tua. Bener. Apalagi harus ngumpet-ngumpet gitu iya, rokoknya. Rokok itu kan nggak baik gitu ya. Rokok pertama lu? Rokok pertama itu filter. Udah filter lagi aja. Filter. Udah filter. Filter di zaman. Oh, tapi lu beli sebungkus lah ya, nggak ngeteng. Iya, beli sebungkus. Awal-awal itu kerja di pom bensin saya. Pom bensin, SPBU. SPBU. Nyaman tuh lu ya? Ya, dibilang nyaman lah. Karena kan kerjanya juga dibilang ada yang kalau saya sendiri ya, menurut saya itu kerjanya menurut keyakinan saya kerja di pom itu enak gitu. Kita bisa menemukan hal-hal yang random lah, ketemu orang-orang random. Iya, ada yang baik, ada yang sifatnya rese gitu kan, gitu. Kadang ada yang baik, ada yang rese. Tapi paling malas tuh ada supir yang rese. Kan dulu di Solar tuh pernah Solar. Oh iya. Ada supir yang rese gitu. Resenya itu kayak gimana, kayak, woi bang, gue udah dari tadi. Enggak, jadi resenya tuh karena di POM itu ada sistem kupon atau pembelian struk
Stroke. stroke. Jadi dia bisa kalau mobil-mobilnya perusahaan itu kadang ada yang beli struknya. Jadi dia isinya 100.000 doang, dia belinya 200.000, kadang 300 gitu. Kita dikasih 20 kan. Kalau saya mah, saya pribadi, wah dia untung banyak. Iya, iya. Ngisi 100, dia bayarnya 120, bikin popnya 300, dia untung berapa tuh kan? Kalau saya kan nggak mau, nggak nerima. Iya, iya. Kalau mau ke saya di atas gocap, saya bilang gitu, Iya. saya aktor, dianya marah. Ya saya balik marah. Kalau mau saya bikinin harga gocap. Kalau nggak mau ya udah cari yang lain aja. Gitu. Dan akhirnya dia mau apa dia pindah pom? Dianya pindah pom. Pindah pom. Karena kita juga kalau ketahuan bos, Iya, kena sanksi kena juga. sanksi bisa dipecat. Iya. Ya lebih baik kita ambil harga tinggi walaupun nggak ngasih untung ke kita, Iya. ya emang nggak nguntungin gitu Iya. kan. Karena kan kita kerja digaji. Iya, Ya, buat apa juga ngambil kayak Iya. gituan gitu. Receh lah. Mendingan kita kerja manjang. Iya. Kecil. Benar. Kalau ada yang baik tuh supir kontainer baik, ada baik supir kontainer kebanyakan baik sih. Kadang ada yang ngasih 50.000, ngasih 5.000, 5.000. ngasih 10.000. Kadang kalau Tip ship lah ya. ya, kalau kontainer kan isinya dia ratusan, 200 lebih ke atas lah, 600. Apalagi yang ke Sumatera gitu, dia ngisi sampai 1 juta. Kita kan kalau dipikir-pikir 1 juta megang terus, kadang-kadang ditinggalin juga, kadang ada yang bisa di Otomatis. enggak, jadi kayak Ditempel. nempel itu kayak nempel. Ada ininya di tangkinya. Kadang-kadang bisa ngeklop gini nih. Ya. Jadi enak kita bisa ninggalin. Kadang-kadang kalau nggak ada yang bisa ninggalin, pegal juga kadang. Iya lah, pegal. Supirnya ngeliatin, udah gantian, aja. ya. Kasihan ngeliatnya. Oh iya, bener. Untung ada yang baik. Isi gitu ya. 1 juta, dia ngasihnya 1.10.000. Ih, ini apa? Ya. Buat uang rokok katanya, buat ngopi. Oh, makasih. Saya bilang. Kebanyakan sih kontainer sih yang baik sih. Kalau mobil-mobil yang pribadi ngisi solar belum. Pribadi solar ada sih. Ada. Mobil dulu, mobil Pajero dia ngisinya itu apa ya, yang warna hijau tuh. Dia bukan ke bios solar. Ya, Dexlet. Ya. Pajero ada ngisi ke Dexlet. Dia ngisinya kalau nggak salah 500 kalau nggak salah. Dia tangkinya berapa? Lupa itu. Yeah. 500. Dia melebihi lah. Lebih tangki. Jadi isi 500 nih. Dia bayarnya 505.000. Berarti kalau Dexlet itu kayak bensinnya nih. Kayak solar mah Pertalite gitu ya. Ya. Dexlet mah Pertamax gitu. Ya, gitu. Solar juga ada 2, ada yang solar sama biosolar. Oh, itu beda. Biosolar Bedanya? itu subsidi kalau nggak salah. Biosolar. Oh, yang harus pakai barcode sekarang. Ya. Oh, kalau yang solar doang mah nggak perlu pakai barcode. Oh, nggak salah. Harganya juga lebih murah. Oh, si solar, si biosolar itu. Jadi kayak apa sih? Pertalite biasa kan? Iya, Ada Pertalite subsidi. Yang subsidi itu. Oh, gua nggak tahu gua. Kan ada nih di Sumur Bandung nih. Yang di sini kan Pertalite. Ada bacaan yang khusus. Oh, iya, subsidi itu subsidi. mobil pribadi nggak boleh ke situ. Oh, Jadi boleh. mobil pribadi dalihnya ke tengah, yang Pertalite biasa itu, yang non pakai subsidi. Yang pakai barcode. Ya, ya dulu tuh nggak pakai barcode Oh, tuh. dulu. Belum ada My Pertamina juga. Kalau boleh tahu lu sampai berapa tahun di situ? Dulu tuh Tahunan nggak lama lah, cuma setahun doang. Setahun doang. Dan akhirnya ke Dan pabrik akhirnya- sekarang nih. Dan akhirnya denger-denger ada lowongan nih di pabrik sebelah nih. Ya. Nah, cobalah ngelamar. Tapi Ngelamar. saya resign dulu di Ya, di Pertamina ini. kami resign, terus bikin lamaran gitu kan. Bikin lamaran itu pas COVID itu. Pas COVID, jadi kita bikin lamaran itu harus pakai masker. Iya kan COVID ya. Harus pakai masker, jadi Oh, berarti sama vaksin juga ya? vaksin harus Iya. vaksin dulu. Yang saya bingung kan kadang ini apa ya, bikin SKCK kalau nggak salah. Kenapa bingung? Bikin SKCK kan harus vaksin, sedangkan vaksin itu kan dulu ada yang terjadwal lah gitu. Iya, vaksin ada yang terjadwal, ada yang enggak juga. Gue nggak ngalamin sih karena gue udah kerja waktu itu pas COVID, jadi gue nggak ngurus itu. Kalau nggak salah itu SKCK harus vaksin kedua dulu. Oh, wajibnya sebelum, iya emang wajibnya 2 dan ada vaksin ketiga tuh wajibnya 3. Tapi ada minimal udah vaksin kedua lah, walaupun ketiga belum. Dulu tuh. Balik lagi ke zaman sekolah, Ram. Lu ada pengalaman dalam hal percintaan gak sih? Dalam hal percintaan ada sih. Apa emang lu udah dari dulu sad boy? Enggak, dari dulu tuh
Gua tuh Raja Gombal. Oh, Raja Gombal. Raja Gombal di SMA itu, di MA itu. Oh, lu Si paling bucin lah dulu. Oh, si paling bucin, padahal nggak bucin sama siapa-siapa. Iya, Cuma Raja Gombal aja, Raja Gombal aja sama teman-teman cewek biasa gitu, gombalin sana sini gitu biasa. Dulu tuh. Tapi ada yang kepincut, ada yang kepincut. Gitu. Ada aja sih, cuman kan dulu kan nerapinya ke sekolah itu bukan buat nyari pacar. Iya, jadi cuman kalau dia suka ya silakan, kalau nggak suka juga nggak apa-apa ya, terserah gitu. Berarti lu nggak pacaran pas? Nggak pacaran pas sekolah. Deket pun nggak? Deket Kayak untuk chattingan gitu. Iya, deket ada. Cuman kan aja gitu. Iya, cuman kan saya menganggapnya cuman lah teman-teman biasa aja gitu. Jadi nggak ada hal yang spesial gitu. Jadi kan kalau kita nganggap dia spesial, taunya sakit hati kan kita ke sekolah juga buyar nantinya. Oh, ke pelajarannya nggak fokus. Iya, nanti kita mau menghadapi ujiannya, malas ketemu si ini. Nanti nggak sekolah kan. Biasanya kan seperti itulah. Hal-hal yang bikin kita sakit hati. Aduh. Gitu. Kan karena zaman-zaman itu ya dibilangnya belum dewasa lah. Ya kan? Iya, karena masih anak siswa. Iya, masih anak siswa. Jadi masih merasakan sakit hati, malas kesini mas gitu. Kalau udah dewasa kan kita ya anggap aja nggak ada orangnya. Walaupun ketemu juga gitu. Play lagu The Massive gitu. Iya. Berarti lu mulai mau mendekati cewek yang serius pas lulus berarti ya? Pas lulus, pas kerja di sama yang juga sekarang di POM itu. Oh, di POM udah mulai. Kepincut itu pas sama adminnya. Oh, adminnya. Tapi sampai jadian. Sampai jadian, dibilang jadian sih jadian kayaknya ya. Oh, kayaknya. Saya lupa soalnya. Oh, lupa. Soalnya kan hal-hal yang kita bikin sakit hati itu harus dilupakan. Mulai diinget-inget lagi. Bener. Direlakan dan diikhlaskan lah. Gitu. Kalau mengingat momennya sih, momen-momen ada hal yang momen dulu tuh pernah ke pantai pas COVID. Jadi kan ke Anyar ya, pada ditutup tuh karena melebihi kapasitas. Oh iya. Oh, pintu masuk pantai. Iya. Jadi kita mengalihkannya ke Bugel Cemara. Jauh, lebih jauh. Mau ke Sumur kalau nggak salah tuh. Sumur. Itu tempatnya bagus. Dulu tuh pas di jalan sepi kan, enak kosong gitu. Nggak ada yang situ. Itu tuh naik motor kecepatan berapa ya? 70 80 lah naik motor Bistrit dulu tuh. Karena yang dibonceng sayanya tuh nggak mau naik motor NMAX saya. Oh, nggak mau. Karena ke lebar. Kelebaran. Nggak enak. Dulu tuh sempet nabrak Delman. Oh, pas di sono? Jadi Delmannya itu putar balik. Nggak taunya. Untung itu masih terselamatkan lah. Tapi di jalan raya apa gimana Delmannya? Iya, jalan raya. Karena mau menuju ke Bugel Cemara itu gitu. Jadi itu momen paling yang deg-degan lah. Karena hampir bertabrakan sama kudanya, bukan sama delmanya. Oh, sama kudanya. Oh, lu pas di Pertamina itu cuma sama cewek itu doang? Iya, nggak ada lagi lah. Sampai berapa bulan? Sebentar sih. Sampai berapa bulan ya? Kalau nggak salah 4 bulan. Lu yang mutusin apa dia? Gak tahu ya, lupa itu gara-gara kenapa itu bisa putus. Lupa lah pokoknya. Tapi lu momen untuk nembaknya itu kayak yang bocah anak sekolah nggak sih, yang kayak gue suka sama lu mau nggak jadi pacar gue gitu? Iya ya. Oh, kayak gitu. Oh, langsung, bukan di chatting. Kalau gue sih nembak dulu karena nggak berani ya, gue nembak di HP kebanyakan. Jangan nembak lah. Jangan nembak. Iya, menyatakan perasaan. Iya, perasaan. Kalau nembak kan, wah, kayak main PUBG aja, tembak musuh depan gitu. Tapi gue pernah menyatakan langsung nih, pertama kali itu di SMA gue kelas 1. Gue PDKT-an seminggu deh. Karena jiwa anak muda banget, anak sekolah lah gitu, yang kayak kalau istilah sekarang bucin. Kalau dulu gue pas sekolah belum ada istilah bucin lah. Gue seminggu PDKT karena gue takut diambil orang ya, akhirnya gue memberanikan diri, dan memberanikan dirinya juga pun di motor gue nembaknya. Iya, itu bagus, strategi yang bagus. Nembak di motor, menyatakan perasaan di motor. Kalau dia nolak, turunin aja di jalan. Bener, tapi gue gak kepikiran lagi. Tapi gue diterima. Oh, diterima, iya. Karena kan udah pede. Oh, seminggu nih udah chattingan tiap hari, udah
di sekolah bareng. Mungkin dia si cewek mikirnya, wah kalau ditolak Nggak ada diturunin ojek gua nih. nih. Nggak ada ojek pribadi. Nggak ada ojek lagi. Dia bawa uang buat naik angkot. Menyatakan terus diterima. Dan akhirnya bucin lah anak sekolah. Cuma nggak bertahan lama juga gue cuma 3 bulanan lah. Karena sesuatu yang kita ingin dapatkan itu pengen didapatin nih, wah ternyata pas sudah dimiliki biasa aja gitu. Wah, quotes nih guys, quotes dari Mas Rama. Ya kayak seperti itulah. Wah kita ingin sama si ini misalkan, pengen banget gitu ya. Oh berarti kayak barang dong. Iya seperti itulah. Kebanyakan. Oh gitu. kebanyakan. Soalnya banyak teman-teman tongkrongan juga kalau ngebahas tentang wanita, wah pengen dekat sama sini nih, pengen pacaran sama ini. Tapi sekarang mah enggak gitu kali. Iya enggak lah, karena kan Iya. sekarang udah ke jalur yang serius, harusnya Iya. pengen yang serius aja gitu. Karena yang sulit itu mempertahankan, bukan untuk mendapatkan. Iya. So, di umur yang serius kayak gini orangnya masih cengengesan. Iya. Apalagi lihat temen-temen yang udah gendong anak, apalagi kan. Tapi lu ngerasa kayak kok gue nggak kayak temen gue sih, temen gue udah begini hidupnya, kok gue masih gini-gini aja. Lu pernah ada rasa iri? Punya pikiran seperti Pikiran itu? ya? Enggak lah, karena kan kita ini hidup di dunia ini punya jalannya masing-masing. Ya punya takdirnya masing-masing gitu. Ya kita jalanin aja apa yang harus kita jalani. Yang penting kita usaha. Iya gitu aja dulu. Kalau misalkan kok lu di umur 29 misalkan belum nikah aja, biarin aja tetangga mau ngomong apa, dia nggak ngasih makan ke kita kok. Bener. Iya, dia nggak ngapain dia ngurusin hidup kita gitu. Biarin aja orang kayak gitu mah, jangan didengar, kita tutup telinga aja. Kadang yang berumah tangga pun malah masih minta tolong ke kita. Hal-hal yang tidak perlu didengar, jangan didengarkan. Ya kan kita bisa nutup telinga kita nggak bisa nutup omongan orang. Gitu. Karena manusia itu tidak luput dari bicara orang lain. Dalam. Ya, Tapi lu ada target untuk menikah nggak sih? Berapa gitu? kalau target semua orang pasti punya target lah. Ya, Cuma lu udah di umur segini nih udah mulai serius yang kayak wah gue harus benar-benar kayak nyari pasangan nih. kalau nyari sih, kalau menurut saya yang keyakinan saya itu kalau nyari sih ya sambil berjalan aja gitu. Oh, sambil berjalan. Jangan terlalu dipikirin soal pasangan. Berarti ketemu di jalan, "Wih, lu mau jadi pacar gue enggak?" Gitu. Enggak lah. Enggak Jadi juga. iya, jadi kita berjalan aja karena seumur hidup itu lama. Ya, karena nikah itu 1 kali seumur hidup, bukan 2 kali seumur hidup. Ya. Tapi kan ada yang poligami. Yang poligami itu bagus kan menurut ajaran Islam juga. Kalau istri pertamanya membolehkan poligami ya silahkan. Tapi kebanyakan sih nggak ada sih. Ya yang gue tahu ya nggak ada wanita yang mau dibagi cintanya. Ya emang Lu mau dibagi cinta lu iya, sama orang lain? sama aja kayak kita aja sih pacaran, si ceweknya punya 2 kan, kita juga sakit hati ya. Cewek juga gitu pasti perasaannya kalau udah nikah ya. Kalau menikah, kalau pacaran sih emang hal-hal yang wajar selingkuh itu dalam pacaran. Gitu. Cuman kan kalau saya ngapain nyakitin hati perempuan gitu, biar perempuan aja yang nyakitin hati kita. Tapi gue denger lu pernah ditinggal menikah ya sama mantan lu? Iya. Kalau boleh tahu kisahnya bisa lu ditinggalin nikah itu kenapa gitu? Kok bisa ditinggal menikah gitu? Awalnya itu mau kayak gimana, maksudnya pas awal putusnya atau gimana? Ya awal putusnya. Ya tahu sendiri kan, saya di dunia saya itu bermain game gitu ya. Jadi si cewek itu mungkin salah saya sendiri karena gak ada waktu buat dia gitu kan. Saya juga harus fokus ke turnamen gitu, terus nyari turnamen yang lain gitu. Sebenarnya masih si cewek itu seharusnya, kalau menurut saya cewek itu dia tuh nggak usah takut kehilangan saya, karena saya itu saingan dia itu cuman game loh, bukan sama wanita lain. Kalau wanita lain kan berat. Kalau cuman game kan ya kasihlah waktu, mau turnamen kasih support lah seharusnya gitu kan.
Kalau bagi saya kehilangan dia nggak masalah sih, karena dia nggak support kita. Itu kan hobi saya. Kalau kalau kita memiliki pasangan kan kita harus saling support, ya kan? Gitu. Kalau nggak disupport buat apa? Tapi itu waktunya pas lu masih pacaran atau emang lu udah putus? Pas udah putus sih. Oh, udah putus. Cuman itu udah putus, dia kayaknya PDKT ya sama si cowok itu. Soalnya nggak lama sih, nggak lama kita putus, dia ada 4 bulan kayaknya, dia 4 bulan pacaran terus menikah kalau nggak salah. Emang jodohnya kali ya? Iya, emang kita juga harus mengikhlaskan itu. Iya. Kalau dia bukan takdir kita, buat apa kita Bener. maksain? Bener. Soalnya move on itu kan bukan gimana kita melupakan, tapi gimana kita mengikhlaskan. Iya, seperti itu. Iya. Tapi lu nggak sampai ada rasa penyesalan lah ya putus Enggak sama cewek itu. Ya enggak lah. Tapi ada fase-fase di mana lu galau gitu. Ya pasti semua orang merasakan galau ya, karena putus kita itu semua orang pasti pernah merasakan galau. Pasti semua orang juga punya pemikiran, kenapa gue bisa putus sama dia? Pasti kalau saya sih emang galau, cuman kalau penyesalan sih nggak ada sih ya. Yang penting kan cara kita menyikapinya. Iya. Gitu kan? Galau. Ya awal-awal juga saya juga sering curhat ke beberapa teman gitu, galau-galau gitu, minta temenin lah gitu. Jadi minta solusinya gimana. Ada yang bilang nyaranin, udah cari pacar lagi. Cuman kan hati kitanya udah serak sama satu orang kan susah. Iya, jadi kita mendingan kayak ngiklasin dulu baru memulai dengan orang baru. Iya, gitu. Percuma kita memulai dengan orang baru, malah jadinya itu kayak pelampiasan aja. Iya, kasihan juga Iya, kan kasihan ceweknya. nantinya. Dianya udah cinta sama kita, kitanya cuma menjadikan dia pelampiasan, kan gak enak juga, menyakiti hati perasaan orang lain. Benar. Lu sampai berapa kali tinggal menikah gitu? Apa emang cuma itu doang? Kalau kayak gitu sih, kalau menurut saya ya, diri hidup saya, kalau kita pengen sama menikah sama dia itu banyak sih. Oh, banyak. 4 kali kalau nggak salah. Wih. Berarti lu Putus. mau nikah muda gitu ya? Kalau sampai 4 kali, di umur segini udah 4 kali udah serius. Gimana tadi putus apa? Dia 4 kali kan putus. Lama dia nikah sama orang gitu. Oh, berarti bukan sekali doang. Iya gitu. Dengan cara apa lu menyikapi selain ngobrol sama temen gitu, curhat, game lah ya gitu, ke Ya paling game. ke game. Misalkan teman-teman yang nggak bisa kita ajak ngopi bareng gitu kan, paling melampiaskannya ke game, melampiaskan amarah, kegalauan itu ke game semua. Oh, mending kita habis-habisin lah rasa galau itu gitu, biar pas ketemu orang baru kita udah menghilangkan masa lalu lah. Iya. Tapi lu sekarang lagi fase ngedeketin cewek atau emang lagi nggak dulu deh gitu? Nggak dulu. Oh, lagi nggak dulu. Karena Kyrie pernah bilang, right now I'm loving myself. Apa tuh artinya? Nggak tahu saya juga. Sosok ningkis. Kairi gitu. Tapi lu pas kecil nih ya, pas kecil lu ada cita-cita yang mau lu capai nggak sih? Ini juga kecil sih, nggak gede-gede amat. Nggak, bukan badan lu. Oh, Maksudnya kayak dari SD lah, dari SD iya. kayak kan SD kan suka ada yang di buku itu ya kayak nama, hobi, itu kelas, makanan favorit, minuman favorit, kayak nanya-nanya gitu kan, ada cita-cita juga kan? Iya, kayak gitu. dulu sih cita-citanya pengen jadi tentara ya. Oh, tentara. Cuman ngeliat Halo deh gitu. Apa? kok badannya, jadi kagak ada pengen cita-cita ke situ, cuman nggak dijalanin gitu. Ya. Cuman kan dulu tuh pas kecil itu hobinya main bola ya. Ya, lu harus Sepak bangun bola. dari tidur lu biar nggak cuma mimpi doang. Jadi itu tuh diambang lah. Jadi pengen Dia pengen emang keraguan. sepak bola gitu. Aku di sepak bola, pengen cita-cita pengen jadi tentara, tapi hobinya main bola. main bola. Jadi mau jadi sepak bola aja itu ya. Jadi ada pemikiran gitu. Dan akhirnya TNI nggak jadi, pemain bola nggak jadi. Nggak jadi. Yang namanya juga jalan hidup orang nggak ada yang tahu lah. Yang penting kita jalanin dan kita menikmatinya. Dan jangan lupa bersyukur.
Lu untuk kedepannya ada plan nggak dalam hidup lu, Ram? Plan sih semua orang pasti memiliki ya, Hmm. karena kita hidup harus memiliki tujuan, Hmm. mau kemana kita hidup. Hmm. Jadi kita harus menyiapkan planning ke depannya, buat ke depannya. Walaupun itu hasil atau enggaknya, yang penting Mm-mm. kita udah usaha gitu. Iya gitu. Hmm. Ya. Jadi planning ke depan sih, planning ke depan ya. Planning ke depan saya mungkin pengen cari uang dulu sih ya, cari uang buat modal menikah juga kan. Kita juga harus memiliki pasangan, Iya, iya, iya. memiliki keturunan. Itu aja sih kayaknya, gak ada lagi ya. Tapi lu nggak berpikiran, kan bapak lu nih punya usaha dari showroom motor ini ya, lu nggak berpikiran kayak, oh gue mau bikin kayak bapak gue nih, kayak mencabang lah gitu, lu nggak ada kepikiran gitu? Ya kan orang tua memiliki anak ya, dan anak saya itu kan Dua bersaudara. dua bersaudara, pasti kakak saya yang meneruskannya gitu. Kalau Iya. saya sih nggak ada kepikiran buat nerusinnya. Kalau saya pasti, karena kita memiliki jalannya masing-masing. Iya, kita yang menentukan pengen kita mau kayak apa gitu kan. Oh, lu nggak ada niatan buat buka cabang juga Enggak. gitu? Kalau usaha sih ada pikiran usaha, cuman belum kepikiran mau usaha Bidangnya apanya. ya, bidangnya Iya, gitu, bidang apanya? masih memikirkan buat kedepannya usaha apa gitu. Karena masih mencari skill-skill. Oh. Gitu. Ya lu ini aja, apa sih namanya, ditekunin di game ini kan, game ada duitnya juga sekarang, kayak live streaming lu gitu kan. Lu nggak untuk coba ke situ, Kalau ke situ sih dulu pernah ya bikin konten-konten gitu ya? konten gitu kan, cuman kan orangnya nggak pedean gitu kan, pusing mencari apa namanya caption gitu. Padahal sih nggak perlu ya, padahal nggak perlu, yang penting kita beda dari yang lain aja, yang menarik orang lah gitu. Untuk terakhir nih Ram nih ya, lu ada pesan-pesan gak sih buat gue, buat penonton, atau buat diri lu sendiri? Pesan-pesan sih dari saya sendiri nggak ada ya. Paling saya pernah nemuin quotes di Instagram pas lagi scroll itu, ada mantan CEO Coca-Cola pernah bilang seperti ini: jangan pernah menyerah ketika Anda mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sebelum Anda mencobanya. Gitu. Itu dari Brian Dyson. Nama mantan CEO Coca-Cola. Iya. Oke guys, gue tutup obrolan ini. Dah.